Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga dimanapun kalian berada, hari ini kamu dalam kondisi yang enak, tenang, dan nggak lagi kepikiran hal-hal yang berat ya. Aku Rin Kandrin, seorang energy healer, dan di channel ini kita sering bahas gimana caranya menjaga daya tahan diri kita. Bukan cuma fisik, tapi juga mental dan energi kita, atau yang berkaitan dengan kesadaran berspiritual di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang energy healer yang sering berdiskusi tentang bagaimana energi dan pikiran itu bekerja, aku sering banget lihat satu kebiasaan kecil yang tanpa sadar bikin kita semua cepat kehabisan bensin. Padahal kamu sudah tidur cukup, makan sehat, tapi kok rasanya lemes, gampang bad mood, dan stuck terus. Nah, ini kebocoran energi yang tidak kita sadari. Lubang bocor energi terbesar itu namanya drama atau keluhan. Nah, kali ini yuk kita belajar tentang caranya berhemat energi agar suasana hati terkendali. Caranya sederhana, tapi dampaknya luar biasa, yaitu stop drama yang kamu ciptakan di kepalamu dan kurangilah mengeluh. Coba deh bayangkan, diri kita ini kan sistem terpadu ya, soul, body, and mind. Tiga serangkai ini harus nyambung, harus sinkron, supaya kita bisa beraktivitas dengan kualitas terbaik. Ya, seperti power baterai handphone yang sudah optimal. Tapi apa yang terjadi saat kita terus-terusan mengeluh atau menciptakan drama tanpa akhir di kepala kita? Keluhan dan drama itu ibarat background app yang menyedot baterai tanpa disadari. Secara energi, saat kita mengeluh, kita ini sedang memprogram sistem diri kita bahwa kita ada di posisi kekurangan dan korban. Sadari bahwa pikiran, mind, atau otak kita ini punya kecenderungan alami yang disebut dengan negativity bias. Artinya, otak lebih mudah dan lebih kuat merespons hal negatif. Jadi, semakin kamu fokus mengeluh, otakmu akan semakin ketagihan mencari bukti dan alasan untuk membenarkan keluhan itu. Nah, hasilnya apa? Ya, kamu bisa terjebak dalam lingkaran negatif yang berulang-ulang. Secara jasmani atau tubuh fisik, body, ini yang paling nyata ya, ini yang terlihat. Saat kita stres, karena keluhan yang diulang-ulang, tubuh kita ini memproduksi hormon kortisol. Ya, hormon stres. Hormon stres ini membuat otot jadi tegang, membuat kamu jadi merasa capek secara fisik. Padahal cuma rebahan dan bisa menurunkan kualitas tidurmu. Nah, si jiwa, soul, atau ya spiritnya kita nih, semangat nih, energi ini jadi terkunci. Karena bagian diri kita yang paling dalam yang ingin mencari solusi, jadinya tertahan karena pikiran dan emosi kita ini lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk memutar ulang masalah yang sama. Memutar ulang drama-drama dengan masalah yang sama atau bahkan yang lebih heboh. Nah, intinya adalah kualitas hidupmu itu turun drastis bukan karena masalahnya yang besar ya, tapi karena kamu terlalu lama menahan diri di frekuensi drama dan keluhan tersebut. Gimana nih cara kita bisa menambal lubang bocor ini atau cara kita bisa mengatasi si lubang bocor energi ini? Intinya cuma satu ya, geser fokus. Ya, lihat dari perspektif yang lain. Dari yang tadinya kita ngeluh sambil ngomong, apa yang salah dengan diriku? Ini menjadi apa yang bisa aku lakukan sekarang. Oke, coba kita latihan yuk jurus berhemat energi yang bisa langsung dicoba. Terutama saat kamu sedang di situasi yang membutuhkan kesadaran untuk profesional dalam waktu cepat. Maka ini bisa menjadi solusi yang tepat buat kamu. Oke, yang pertama, stop replay masalah. Ya, berhentilah jadi sutradara drama bagi pikiranmu sendiri. Jadi begitu kamu sadar lagi mengeluh, langsung jeda. Oke, masih ingat ya pembahasan kita di video yang sebelumnya untuk membiasakan jeda 5 detik saat aware ada trigger atau mulai mengeluh. Setelah jeda 5 detik, belajar untuk mengakui perasaannya sebentar. Jadi bisa berbicara dalam hati nih. Oke, aku lagi kesel, aku lagi sedih, aku lagi frustrasi karena si A, B, C, D, F, G, F, dan sebagainya. Nah, setelah itu, jangan izinkan pikiranmu ini memutar ulang cerita penderitaan itu. Ingat baik-baik, mereview drama berulang kali itu menghabiskan sekitar 90% energimu. Jadi setelah kamu mengakui ada rasa kesal, sedih, dan sebagainya, ucapkan ke diri sendiri, oke, enough,
what's next? Kemudian, melatih untuk kamu mengarahkan energi ke tindakan kecil, ke aksi kecil. Jadi kamu akan ganti pertanyaannya. Jangan lagi bertanya, ya Tuhan kenapa nasibku kok begini terus? Jadi ganti dengan, satu langkah kecil apa yang bisa aku ambil saat ini untuk mengubah keadaan ini. Nah, fokusnya itu ke solusi sekecil apapun deh. Anggap masalah itu cuma kerikil, bukan gunung. Jika solusinya nggak ada di luar, misalnya kamu nggak bisa kontrol orang lain ya, maka solusinya ada di dalam. Nah, kamu belajar untuk keluarin dulu energinya yang mengganggu kedamaian hati itu. Nah, ini bisa dengan metode menarik nafas yang dalam kurang lebih sebanyak 5 kali. Masih ingat ya caranya? Yaitu menarik nafas lewat hidung sambil berhitung dalam hati 1-6. Terus kamu tahan dulu sambil berhitung dalam hati 1-4. Kemudian kamu mengeluarkan nafas lewat mulut yang sedikit terbuka ya, jadi agak mendesis gitu, sambil berhitung dalam hati 1-6. Kemudian ditahan lagi sambil berhitung 1-4 detik. Dan repetisi 3-5 kali, kemudian kamu bernafas normal. Atau kalau kamu lagi di posisi dan di situasi yang bisa menulis, silakan nih langsung tuliskan unek-unekmu itu. Ini bisa di secari kertas atau mungkin di buku ya, yang memang udah kamu prepare. Supaya energinya kamu ini nggak nyebar ke orang lain. Nah, jadi untuk metode menulis ini, aku sih sangat menganjurkan ya untuk menggunakan timer. Paling lama itu 15 menit. Dan di akhirnya harus disertakan dengan doa yang positif. Seperti, ya terima kasih Tuhan atas pengalaman ini. Nah, kalau ini melibatkan orang lain, kamu sebutkan juga di situ. Terima kasih Tuhan atas pengalaman ini, dan berkatilah si A, B, C, D, F, G. Dan aku menerima berkat darimu. Aku melepaskan energi yang tidak relevan bagiku saat ini. Amin. Saranku setelah berdoa dan sudah menulis, segera robek dan buang tulisanmu sebagai simbol kamu sudah melepaskan dan move on dari state tersebut. Sadari bahwa mengeluh dan drama itu hanya menahanmu di masa lalu. Fokus pada tindakan dan solusi sekecil apapun akan menarikmu maju. Ini bukan tentang menjadi robot yang gak boleh sedih atau marah ya, tetapi tentang menjadi pemilik penuh kehidupanmu sendiri. Kamu yang sadar memilih, apakah energiku akan berlabuh di frekuensi drama atau di frekuensi solusi? Penyelarasan yang sejati antara soul, body, and mind itu dimulai dari pikiran sadar kita hari ini. Ya, semoga energi kita semua selalu utuh, damai, dan berkualitas. Oke, sampai di sini dulu. Dan bagi kamu yang ingin sharing nih pengalamanmu saat kamu burnout karena terjadi kebocoran energi, silakan di kolom komentar. Sharing juga bagaimana kamu bisa handle situasi tersebut. Dan bagi kamu yang ingin sharing opini atau mungkin pemahaman dari perspektif yang berbeda, silakan banget ya di kolom komentar untuk melengkapi informasi yang aku sampaikan kali ini. Oke, thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.